Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qaimin qaimat rahimakumullah. Salah satu dari hal yang penting dalam sholat itu adalah tumak nina. Para ulama mendefinisikan tumak nina itu sukutul a'dha ba'dal harakah, yaitu diamnya anggota badan setelah orang itu bergerak. Artinya apa? Bahwa tumak nina itu adalah semua anggota badan kita itu diam sejenak, sebatas minimal orang membaca tasbih subhanallah kira-kira 1 atau 2 detik. Maka para ulama khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahwa tumak nina ini menjadi rukun di dalam sholat. Karena itu jika ada orang ketika rukuk kemudian iktidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud, kalau dia tidak diam sejenak sebatas minimal membaca subhanallah, maka orang tersebut sholatnya tidak sah. Hal ini didasarkan kepada apa yang dialami oleh orang sahabat yang disebut di dalam kitab-kitab sahih itu sebagai al-musyi' fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya. Jadi Nabi ketika selesai sholat kemudian beliau mengajar kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang pemuda datang masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian orang ini sholat tidak jauh dari Nabi yang sedang dikerumuni oleh sahabat itu. Orang ini, pemuda yang sholat ini, selesai sholat, kemudian dia salam kepada Nabi, mengucapkan salam, dan Nabi kemudian menjawab salamnya, sembari Nabi kemudian menyatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi kamu sholatnya, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Orang ini tanpa bertanya apa-apa, langsung nurut apa yang diperintahkan oleh Nabi, dia langsung kemudian sholat lagi, diulang sholatnya. Dia ketika selesai, singkatnya selesai sholat, kemudian dia menghadap kepada Nabi, mengucapkan salam, dan Nabi menjawabnya. Kali ini Nabi juga menyatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Orang ini kemudian sholat lagi. Sampai yang ketiga kalinya, persis ya, selesai sholat kemudian dia menghadap Nabi, mengucapkan salam, Nabi menjawab, dan Nabi menyatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu ulangi sholatmu. Maka orang ini kemudian menjawab, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang mengutusmu dengan benar, ya, ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi. Artinya apa? Aku nggak bisa sholat seperti yang lebih baik daripada yang sudah aku lakukan. Itu sudah kemampuan saya seperti itu. Maka Nabi kemudian memberitahu orang ini. Orang ini minta, fa'alimni, maka ajari aku ya Rasul, bagaimana sholat yang benar itu. Maka Nabi kemudian menyatakan, idza kumta ila sholati fakabbir, ya, wa thumma qra' ma tayassara minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'dila qa'iman, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, dan seterusnya. Nabi menyatakan, kalau kamu sholat, maka bertakbirlah. Setelah itu baca sesuatu yang kamu hafal dari Al-Quran, kemudian kamu rukuk dengan tumak nina. Kamu rukuknya diem, jangan cepat-cepat, maksudnya begitu. Kemudian setelah itu kamu bangun. Saat kamu bangun, maka iktidal itu harus tegak. Tidak boleh kemudian posisinya tidak tegak. Kemudian setelah itu kamu sujud dengan tumak nina, kamu bangun dari sujud tumak nina, seperti itulah cara sholat yang benar. Hadirin rahimakumullah. Menariknya, kenapa Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung ketika sahabat baru pertama kali melakukan kesalahan, Nabi langsung kemudian ngajari. Ini pelajaran penting, bahwa Nabi kenapa sampai nunggu 3 kali, bahkan nunggu orang itu berinisiatif, fa'alimni, ajari aku, karena Nabi ingin yang pertama, ya, boleh jadi orang ketika dilihat yang pertama ini, dia boleh jadi karena lupa,
sehingga dia tidak tumak nina ketika rukuk, ketika bangun dari rukuk, ketika sujud, bangun dari sujud, dia tidak tumak nina itu karena boleh jadi dia lupa. Maka Nabi tidak langsung memberitahunya. Nah, ketika yang kedua, Nabi melihat, oh ternyata dia sholatnya masih sama dengan yang pertama. Tidak tumak nina ketika rukuk, bangun dari rukuk, sujud, dan bangun dari sujud. Maka Nabi untuk keduanya ini, ya, Nabi ingin memancing orang itu agar dia kemudian merasa bahwa dia ini tidak bisa, sehingga perlu diajari. Maka yang kedua, Nabi masih tetap menyuruh orang itu untuk mengulangi sholatnya. Baru yang ketiga, ketika orang ini menyatakan, aku tidak bisa sholat lebih baik lagi ya Rasul, ya, maka ajari aku. Baru Nabi kemudian memberikan pengajaran kepada orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, ini betapa pentingnya tumak ninah itu, sehingga meskipun ya waktu durasinya kira-kira hanya 1 atau 2 detik saja, tetapi kalau orang sholat kemudian tidak tumak ninah, maka jumhur ulama menyatakan tidak sah sholatnya, ya. Karena apa? Karena tumak nina itu bagian dari rukun sholat, ya. Maka tumak nina itu apa sesungguhnya? Tumak nina itu adalah konsentrasi. Kita ini ketika sholat, jangan sampai sholat kita ini tidak ingat sama Allah sama sekali. Itu sebabnya maka ketika rukuk, bangun dari rukuk, sujud dan bangun dari sujud, diharapkan kita itu ingat kepada Allah. Ya, karena apa? Karena orang sholat itu sesungguhnya adalah mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Sholatlah kalian untuk mengingatku. Maka ketika kita rukuk, ketika kita bangun dari rukuk, sujud dan bangun dari sujud, maka kita ada masa setidak-tidaknya 1 atau 2 detik sebatas orang membaca subhanallah itu, orang harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini tumak nina dalam pengertian khusus ketika sholat. Nah, tumak nina dalam pengertian umum adalah sesuatu yang menjadikan ketenangannya hati, ya, itmi'nanul qalbi, ya, wasukutul qalbi, yaitu tenangnya hati seseorang dari kegalauan, dari kegelisahan menghadapi persoalan hidup di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, orang tumak nina itu tidak hanya dalam urusan sholat saja. Bahkan orang tumak nina itu dalam segala aspek kehidupan ibadah seseorang. Kita puasa misalnya, maka dibutuhkan tumak nina. Karenanya maka ketika kita puasa, kalau seandainya ada orang mencaci, memaki kita, maka kita harus mempunyai ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dengan cara apa? Kita tidak membalas cacian, makian orang itu. Nabi mengajarkan kalau ada orang yang berpuasa kemudian ada yang memakinya, maka hendaklah orang itu berujar inni shaimun, inni shaimun. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Artinya apa? Dia menenangkan hatinya, menenangkan jiwanya, jangan sampai kemudian melakukan hal yang sama dengan orang yang mencaci dan memaki itu. Dalam urusan haji misalnya, maka Allah melarang ketika orang haji itu melakukan jidal, berbantah-bantahan. Karena apa? Berbantah-bantahan itu menunjukkan tidak adanya ketenangan hati, ketenangan jiwa dari orang yang melakukannya. Orang ketika berzikir, maka dia harus tumak nina. Dalam pengertian apa? Ketika dia berzikir, maka dia ingat apa yang dia baca. Kalau kita membaca zikir subhanallah, maka kita menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari segala sifat kekurangan atasnya. Kalau kita menyatakan alhamdulillah, maka kita berterima kasih hanya kepada Allah dan seterusnya. Maka inilah pentingnya tumak nina dalam segala kehidupannya. Maka orang yang tumak nina dalam kajian tasawuf, orang tumak nina itu level tinggi. Karena apa? Karena derajat 3 makomat di level tinggi itu, makomat yang pertama yang paling tinggi ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah tumak nina, dan yang ketiga mahabbah. Mahabbah itu cinta kasih. Orang yang sudah tumak nina itu, maka dia merasakan semua makhluk Allah itu layak untuk dicintai, tidak boleh dibenci. Siapapun dia. Itu sebabnya maka ketika ada seorang ulama besar, sufi terkenal namanya Ma'ruf al-Karahi, saat beliau sedang duduk-duduk di pinggiran sungai Tigris di Baghdad, di Irak, ya, beliau dikerumuni oleh beberapa muridnya. Kemudian tidak lama setelah itu melintas ada beberapa fatanan, beberapa pemuda yang naik perahu di sungai Tigris itu, ya, itu sembari mereka memainkan musik sambil minum minuman keras.
Maka murid-muridnya Ma'ruf Al-Qarahi kemudian menyatakan, ya Syekh, ud'ullaha alaihim. Wahai Syekh, doakanlah kepada Allah agar mereka itu tenggelam. Naik perahu sambil joget-joget, sambil main musik, sambil minum-minuman keras itu, doakan agar mereka tenggelam. Maka Ma'ruf Al-Qarahi kemudian menengadakan tangannya ke atas, ya, kemudian berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrih fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan orang-orang pemuda-pemuda itu senang-senang di dunia, maka senangkanlah nanti mereka itu di akhirat. Murid-muridnya Ma'ruf Al-Qarahi heran, wahai guru, mereka ini pemabuk, mereka ini melakukan kemaksiatan, kenapa Anda doakan mereka agar nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan, bisa hura-hura lagi? Maka Ma'ruf Al-Qarahi menyatakan, bukankah kalau aku berdoa agar mereka tenggelam misalnya, maka mereka bisa saja mati dalam keadaan su'ul khotimah karena mereka mabuk dalam kemaksiatan. Maka aku doakan sebagaimana mereka bersenang-senang di dunia, mudah-mudahan mereka nanti di akhirat juga bisa bersenang-senang. Karena apa? Karena itu berarti mereka nanti akan taubat, dan taubatnya diterima oleh Allah, kemudian nanti mereka akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Inilah jiwa yang tenang itu, menganggap semua orang layak untuk dicintai, semua orang layak untuk dihormati, tidak boleh dihinakan, apalagi kita tidak tahu akhir dari orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan bekal tumakninah, tidak hanya di dalam sholat kita, tetapi dalam kehidupan kita, sehingga saat kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan panggilan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan senang dan disenangi, ya, wadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.